Kasih video kali ini tuh lumayan panjang karena Mbak Nur bikin berbagai macam menu, ada tahu goreng, pisang crispy, dan juga menu makanan lainnya. Sebelum masak, Mbak Nur mau beresin dulu area meja sini karena banyak banget mangkok-mangkok kotor yang berserakan di atas meja. Ini juga tepung sisa bikin cemilan semalam belum Mbak Nur beresin dan langsung aja Mbak Nur kembalikan pada tempatnya. Semua bahan-bahan makanan dan juga persabun-sabunan Mbak Nur simpan ke dalam toples karena di rumah Mbak Nur itu banyak banget tikus. Pertama-tama Mbak Nur mau masak nasi terlebih dahulu karena Mbak Nur ini masak nasinya masih pakai kompor, jadi harus masak nasi terlebih dahulu supaya cepat matang. Kemudian Mbak Nur cek stok cemilan di dalam kulkas, ternyata masih ada pisang crispy dan juga tahu isi. Setiap hari Mbak Nur kudu ada cemilan di dalam kulkas karena anak-anak Mbak Nur ini suka banget nyemil. Tujuannya agar anak-anak ini tidak terlalu sering jajan di luar. Tapi memang bener kok, semenjak ada cemilan di rumah, anak-anak tidak pernah lagi jajan ke warung di luar. Semua cemilan ini Mbak Nur bikin sendiri, mulai dari tahu isi dan juga pisang goreng crispy. Jadi Mbak Nur tidak pernah stok cemilan yang sudah jadi seperti frozen food dan lain sebagainya. Karena menurut pendapat Mbak Nur sendiri ya, lebih enak bikin cemilan sendiri daripada beli di luar. Selain menghemat biaya, kita juga tahu bahan-bahan apa yang digunakan dan bagaimana proses pembuatannya. Setelah Mbak Nur cek, ternyata nasinya kekurangan air, langsung aja Mbak Nur tutup dan kecilkan api kompor. Pak suami paling doyan makan tahu isi sayur seperti ini. Setelah goreng pisang crispy dan juga tahu isi, Mbak Nur lanjut mau masak ikan laut. Bumbu marinasinya cuma pakai jeruk nipis dan juga garam halus secukupnya aja. Tambahkan sedikit bawang putih. Untuk kunyit dan bawang putih, Mbak Nur pakai yang bubuk karena lagi malas giling-gilingan. Kemudian Mbak Nur mau goreng ikan laut yang sudah dimarinasi tadi, sembari Mbak Nur liatin nasinya ternyata udah mateng. Ini Mbak Nur lanjut siapin bumbu buat masak bekalnya Mas Mbak Nur iris bawang merah, bawang putih, kunyit, serai, dan juga bumbu pengharum lainnya. Penggorengan trip pertama sudah matang, lanjut ke penggorengan trip kedua. Sembari nunggu ikannya matang, di sini Mbak Nur mau rebus pucuk ubi. Kemudian lanjut Mbak Nur mau tumis dulu lauk buat Mas Azam pagi ini. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, tomat, dan juga garam penyedap rasa. Terus ini Mbak Nur mau dinginin nasi buat sarapan Mas Azam. Beginilah kira-kira lauk pagi ini. Mbak Nur kurang tahu juga ini masakan apa. Yang jelas bumbunya simpel banget, cuma pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, serai, dan juga lengkuas. Sarapan pagi Mas Azam karena Mas Azam itu suka banget makan yang berkuah-kuah. Setelah nyiapin sarapan Mas Azam, terus Mbak Nur lanjut lagi buat ngerebus pucuk ubi. Untuk ngerebus pucuk ubinya sengaja Mbak Nur tambahkan sedikit baking soda supaya cepat lembut, agar warnanya tetap cantik dan hijau seperti ini. Tiap kali makan pucuk ubi pasti selalu Mbak Nur tumis terlebih dahulu. Untuk bumbu numisnya cuma pakai bawang merah, bawang putih aja. Kemudian tambahkan garam dan juga penyedap rasa. Tidak lupa juga ditambahkan air agar tidak kering. Di tungku sebelahnya Mbak Nur mau goreng cabai hijau karena sudah lama banget Mbak Nur tidak makan sambal cabai hijau. Sambil dibolak-balik, ternyata pucuk ubi Mbak Nur sudah matang dan beginilah penampakannya, enak sekali. Kemudian Mbak Nur lanjut lagi mau giling cabai hijau yang sudah digoreng tadi, cuma ditambahkan garam dan juga penyedap rasa sedikit aja. Sebelumnya maaf banget kalau isi suara kali ini tuh ada noise yang sedikit mengganggu karena Mbak Nur voice overnya di pagi hari. Ulekkan cabai hijaunya tidak usah terlalu halus, kemudian ditumis dan beginilah penampakan sambal cabai hijau Mbak Nur. Bye bye.